Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kecil yang menghubungkan kota dengan sebuah desa terpencil bernama Watu Kembar. Desa itu terkenal tenang, hampir dipastikan terlalu tenang. Tidak banyak orang luar yang datang, dan tidak banyak pula penduduk yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Di tengah-tengah desa itu berdiri sebuah rumah kayu tua. Konon, rumah itu sudah memang diwariskan turun-temurun oleh keluarga Sutrisno. Memang rumah itu sudah lama kosong setelah generasi terakhir meninggal. Kecuali seseorang yang bernama Laras yang masih ada pada saat itu. Tiba-tiba Laras memutuskan kembali ke sana untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk kota. Malam pertama di rumah tua itu, Laras merasa ganjil. Tiba-tiba jam dinding tua itu berdetak lambat. Seakan-akan setiap detiknya ditarik paksa. Angin berhembus melalui celah jendela, sehingga menimbulkan suara serupa bisikan samar. Laras mencoba memejamkan mata. Namun, di keheningan itu, ia merasakan seakan-akan ada yang mengintainya. Keesokan paginya, Laras keluar rumah sambil melihat-lihat di sekitarnya. Tetangga sebelah yang sudah berusia lanjut menyambut Laras dengan tatapan aneh. Mereka ramah, tapi seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba si nenek berkata, "Jangan sering keluar malam, Nak. Desa ini terlalu sunyi," kata seorang nenek yang tubuhnya bongkok. Laras hanya tersenyum sopan, meski hatinya menyimpan rasa ingin tahu. Apa maksud mereka ya? Aku merasa tanda tanya. Memasuki malam kedua, suara aneh itu terdengar lagi. Bukan hanya bisikan angin, tapi ketukan pelan pintu di belakang. Laras mencoba memberanikan diri dan mengeceknya langsung. Tapi begitu dibuka pintu, tidak ada nampak siapa-siapa. Hanya ada halaman yang becek oleh hujan. Cuma bayangan pohon menari di terpa cahaya bulan. Namun, saat Laras kembali ke dalam ruangan, tiba-tiba ia tertegun. Lantai kayu ruang tamu basah
seolah-olah ada jejak kaki yang baru masuk tampaknya. Hari demi hari berlalu, dan setiap malam suara-suara itu semakin jelas. Kadang terdengar langkah kaki di loteng. Padahal Laras tahu loteng itu kosong. Terkadang terdengar pula suara kursi bergeser atau pintu kamar terbuka dengan sendiri, sehingga suasana tidak menyenangkan. Ketika suatu malam Laras nekat membawa lilin dan naik ke loteng. Udara di atas sana sangat pengap, penuh debu. Namun di sudut ruangan ia menemukan sebuah kotak kayu berukir. Tampaknya terkunci rapat. Namun di sekitarnya ada noda gelap. Noda itu mirip sekali dengan darah. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Lilin padam dan gelap pekat. Laras mendengar suara serak. "Kenapa kau kembali? Kau seharusnya tidak di sini, nak." Jantung Laras berdegup liar. Ia buru-buru turun, hampir-hampir terjatuh dari tangga. Besoknya, Laras mendatangi nenek tetangga yang sempat memperingatkannya dengan wajah pucat. Nenek itu akhirnya membuka sedikit rahasia. Rumah itu bukan sekedar rumah tua, nak. Bertahun-tahun lalu, kakek buyutmu ditemukan terbunuh di ruang tamu, tepat di kursi yang masih ada di sana sekarang. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan, hanya wajah yang membiru, seakan-akan dicekik sesuatu yang tak terlihat. Sejak itu, setiap penghuni rumah selalu mendengar kesunyian yang menjerat. Laras terdiam. Potongan-potongan aneh yang dialaminya mulai terasa masuk akal. Namun, jika benar ada kutukan, kenapa ia masih dipertahankan hidup? Laras membatin dalam hati. Malam kedua. Malam-malam panjang. Malam yang paling mencekam. Hujan turun lebat. Kilat menyambar tanpa henti. Laras duduk di ruang tamu sendiri, mencoba menenangkan diri dengan menyalakan radio tua. Namun anehnya, radio hanya memancarkan suara lirih. Terbunuh dalam
kesunyian. Kata-kata itu mengingatkan sesuatu. Kursi tua yang kosong di hadapannya berderit pelan, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Suara napas berat terdengar, meski tidak ada siapapun. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin merayap ke lehernya Laras, membuat Laras sulit bernapas. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang, lenyap ditelan keheningan. Di tengah perjuangannya melawan cengkeraman yang tak kasat mata, Laras sempat melihat pantulan kaca jendela. Ada sosok bayangan hitam yang duduk di kursi itu, menatapnya dengan mata kosong. Kemudian semua jadi gelap. Pagi harinya, tetangga menemukan rumah tua itu sunyi. Pintu tidak terkunci. Di ruang tamu, kursi tua bergoyang pelan, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Laras tidak ditemukan. Hanya ada jejak kaki basah yang terakhir di depan kursi. Dan di radio tua masih menyala samar. Masih terdengar bisikan berulang, terbunuh dalam kesunyian. Terbunuh dalam kesunyian. Terbunuh dalam kesunyian.